Nih sekarang pantangan makanan. Nah ini perlu banget Ancu supaya eh, kanker ini mudah ditaklukkan. Pantangannya kalau buah misalnya ya, sebaiknya hindari durian, nangka, nenas, duku, anggur. Ini dari pengalaman kita. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi kalau durian, nangka banyak yang setuju. Kalau anggur ada yang nggak setuju ya terserah. Ya, oke. Kemudian sayuran yang paling harus dipantang adalah cabai. Cabai, toge, karena ada satu tumbuhnya ya. Kemudian kangkung, ya, atau sawi putih, sebaiknya dihindari. Lalu seafood, seafood itu seperti udang, cumi, kerang, kepiting, dihindari kalau penderita kanker. Ya, yang boleh ikan, ikan boleh ikan mana aja. Daging hewan terutama dari ayam broiler, lalu daging yang berlemak itu juga sebaiknya tidak. Pengawet ini semua makanan yang pengawet termasuk roti, ya ada pengawetnya sebaiknya juga dihindari. Lalu kemudian ada terasi, udang kering itu juga perlu dihindari. Atau makanan kaleng dan minuman botol, ya. Oke, semua makanan yang mengandung tepung terigu, gorengan, makanan yang dibakar, ya, santan, makanan yang terlalu manis atau terlalu asin termasuk kerupuk. Jadi hindari roti, donat, mie dan juga kurangi biskuit. Jadi dianjurkan kalau misalnya sudah positif menderita kanker ini yang alami saja, yang mendekati bentuk aslinya. Jadi misalnya asinan kan tidak dianjurkan. Tapi kalau makan ininya tomat, ya tomat dari buahnya itu mau di jus boleh, mau dimakan begitu saja bisa. Atau misalnya buah-buahan yang lain itu dibikin potong-potongan terus dimakan itu bagus, ya. Selain itu ada juga pantang gula pasir, ya, dan juga kurangi karbohidrat, lemak hewani berkaki 4. Jadi yang dianjurkan kalau mau yang manis ya pakai saja madu, itu paling aman, ya, madu. Ini tentang pantangan penderita kanker, anjurannya sekarang, ya. Oke. Anjuran penderita kanker ini lebih banyak makan sayur, ya. Bisa sayur mentah di jus boleh, tapi tentu saja harus dicuci dengan, kalau Oma sih lebih setuju dicuci dengan air matang yang hangat, ya. Lalu bisa juga di sayur bening. Dan tadi kalau nanas nggak boleh, tapi kalau tengahnya nanas tadi bisa, itu katanya bisa untuk mengandung zat anti kanker, ya. Hatinya nanas. Pemanis yang dianjurkan sudah, ya, madu, gula aren boleh. Lalu pergunakan garam kasar untuk bisa mandi atau berendam. Olahraga disesuaikan dengan kondisi tubuh, bisa juga dengan meditasi, ya. Terapi tambahan sangat disarankan, misalnya pijat tradisional atau tuina cucen, tapi jangan di bagian yang bermasalah. Misalnya tumornya di sini, ya jangan dipijit, ini jangan diutik-utik. Tapi boleh dengan mijit tangan yang tidak terkena. Jadi ini bisa cross begitu ya. Kalau ilmu akupunktur, ilmu suco, jadi yang sakit di sini, yang di terapi sini, gitu bisa. Atau kaki juga begitu, ya. Oke. Kemudian hindari ketegangan pikiran atau hindari stres, dan juga perbaiki kualitas tidur. Jadi nanti misalnya aduh susah banget tidur, ya coba herbal yang bisa membuat kita tidur lebih lelap ya dikonsumsi. Misalnya pala, bisa buahnya, bisa biji palanya, ya itu bisa dijadikan minuman, itu akan membuat kita tidur nyenyak. Atau kalau daun, bisa dipilih daun pegagan atau centella asiatica. Lebih banyak bersyukur, lebih banyak gembira dan tersenyum. Oma selalu memberi PR kepada pasien. PR-nya adalah mau tersenyum sehari 20 kali.
dengan bersyukur ya. Jadi intinya harus benar-benar menerima keadaan dengan cara banyak bersyukur, mau tersenyum gitu. Dan juga sebaiknya kita mau memaafkan orang yang sudah menyakiti kita. Terus kita harus juga menghindari rasa dengki, iri, benci, itu harus dirilis semua ya. Oke, itu tentang pantangan anjuran penderita kanker. Kita akan cari tahu lagi sekarang ini herbalnya apa saja ya. Mau kasih tahu sekarang herbal untuk penderita kanker dari mulai buah dulu. Buah-buahan untuk penderita kanker itu yang sangat positif ya, mematikan sel kanker, mahkota dewa tentunya ya. Mahkota dewa nanti dipilih daging dan kulit buahnya. Selain mahkota dewa bisa menggunakan buah Makassar yang kecil-kecil gitu ya, itu bisa direbus. Lalu juga manggis, buah manggis juga anti kanker, itu bisa dipilih buahnya sendiri, daging buahnya, tetapi yang sangat potensial untuk kankernya adalah kulit buahnya, kulit bagian dalam ya dari manggis. Dan buah yang lain adalah mengkudu ya, mengkudu itu juga anti kanker. Dan masih ada buah lain lagi adalah buah tomat. Tomat ini lebih condong untuk prostat, tapi sebaiknya kalau mau memanfaatkan tomat sebaiknya dia dipanaskan dulu ya, dipanaskan dulu. Oke, itu buah. Sekarang selain buah itu rimpang atau umbi. Umbi kalau di Gria Sehat Mahkota Dewa kita selalu meresepkan umbi daun dewa. Karena umbi daun dewa itu dia sangat potensial anti kanker, dia juga mengempiskan satu pembengkakan. Ya, umbi daun dewa. Lalu kalau rimpang bisa dipilih temu putih. Ini lebih ke kanker serviks, temu mangga lebih ke payudara, temulawak lebih ke kanker usus, kemudian kunyit bisa juga untuk pencernaan, dan juga jahe merah. Ini rimpang jahe ini membuat keseimbangan dia, mempunyai fungsi keseimbangan. Selain juga menurut penelitian ternyata jahe merah juga anti kanker. Nah, selain rimpang atau umbi ada juga daun penaluh kanker apa saja? Ya, ada daun pegagan, ada daun sambiloto, ada daun tapak liman, daun tempuyung, daun sirsak, dan juga daun keladi tikus. Nah, masing-masing daun ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Misalnya contoh begini, daun pegagan sambiloto ini bisa menurunkan tekanan darah. Bagi orang yang tekanan darahnya tinggi tetapi terkena kanker, bagus ditambahkan itu pegagan atau sambiloto. Tapi orang yang tekanan darahnya rendah, tambahkan daun tapak liman. Gitu, tapak liman ini bisa meningkatkan. Ya. Selain tapak liman, nanti bisa juga tempuyung. Kalau tempuyung ini bisa diberikan untuk kanker apa? Biasanya ini kanker yang di ginjal. Ya, atau kanker yang mengeras. Karena tempuyung mempunyai khasiat menghancurkan batu. Jadi dia juga bisa menghancurkan tumor atau kanker gitu ya, tempuyung. Dan juga daun sirsak ini lebih ke stamina. Dan keladi tikus juga bagus sekali untuk mengatasi kanker. Oke, itu Ancu beberapa informasi tentang tanaman obatnya. Tentu saja masing-masing penderita kanker ramuannya bisa beda-beda, tergantung kanker apa yang terkena, lalu kondisi fisiknya sekarang bagaimana, itu perlu dipertimbangkan. Makanya perlu konsultasi yang ahlinya. Jangan sampai ngobati diri sendiri nanti malah salah. Kalau untuk awal sebaiknya berkonsultasilah dulu supaya benar-benar tujuannya tercapai. Ya, kalau Ancu mau tahu serba-serbi tentang
Bagaimana mengolahnya? Ada di YouTube-nya Omani. Kalau daun bisa diolah dengan cara infusa. Kalau rimpang atau batang itu bisa dengan cara dekokta. Infusa hanya direbus 15 menit. Kalau dekokta 30 menit atau 60 menit. Begitu Ancu. Ya. Semoga bermanfaat informasi ini dan kita semua bisa sehat.